izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Purna Fitri sebagai moderator. Saya Malenis Ares. Saya juga. Saya Galina Apelia. Saya Yunisa. Dan Fauzan nih. Saya akan enggak. Pertama-tama akan membahas definisi. Sistem campuran akan dibahas oleh Fauzan. Sistem ekonomi campuran adalah sistem yang menggabungkan elemen-elemen dari sistem ekonomi pasar atau kapitalis dan sistem ekonomi terpusat atau sosialis atau komando. Selanjutnya ciri-ciri sistem campuran akan dibahas oleh Ames. Yang pertama, kita kombinasi sistem ekonomi pasar dan terpusat. Contohnya, pemerintah Indonesia mengatur harga BBM. Yang kedua ada peran ganda pemerintah dan swasta. Contohnya, pemerintah Singapura bekerja sama dengan perusahaan swasta. Ketiga, adanya regulasi dan pengawasan. Contoh, warga negara memiliki kebebasan untuk memilih pekerjaan dan tempat yang mereka inginkan tanpa perlu izin dari pemerintah. Yang keempat, yang kelima ada perlindungan terhadap kepentingan umum. Contohnya pemerintah Jerman memiliki undang-undang yang melindungi kepentingan umum. Yang terakhir ada kegiatan ekonomi diarahkan untuk kemakmuran bersama. Contohnya kebijakan ekonomi pemerintah Swedia seperti program sosial yang luas. Lalu ada kelemahan dalam sistem campuran yang akan dibahas oleh Fauzan. Yang pertama, beban pemerintah akan lebih berat dibandingkan swasta. Hal ini dapat menyebabkan beban pemerintah lebih berat karena mereka harus mengelola berbagai sektor ekonomi dan harus memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ada tidak jelasnya batasan pengaruh pemerintah dalam perekonomian. Hal ini dapat menyebabkan konflik kepentingan dan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, adanya ketimpangan dalam persaingan bisnis. Dalam sistem campuran, perusahaan swasta dan perusahaan negara dapat bersaing dalam pasar yang sama. Namun perusahaan negara seringkali memiliki keuntungan karena mereka dapat memanfaatkan sumber daya negara dan subsidi pemerintah. Yang keempat, anggapan pegawai pemerintah lebih tinggi dibandingkan pegawai swasta. Hal ini dapat menyebabkan kesenjangan sosial dan ketidakpuasan di dalam di kalangan pegawai swasta. Yang kelima, munculnya korupsi. Akibat munculnya korupsi adalah lemahnya pengawasan dari pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan kerugian negara dan masyarakat. Selanjutnya, ada kelebihan dalam sistem ekonomi campuran. Nah, kelebihan ini akan dijelaskan oleh Nisa. Kelebihan sistem campuran. Yang pertama, perkembangan ekonominya stabil karena peran pemerintah, swasta, dan masyarakat yang sama besarnya. Karena ada peran seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, jadi gak hanya satu pihak yang dominan, tetapi semuanya saling melengkapi sehingga perkembangan ekonominya lebih stabil. Yang kedua, adanya dorongan dan inovasi untuk menciptakan kegiatan usaha. Swasta dan masyarakat bebas menciptakan ide atau bisnis baru, tetapi tetap dalam aturan yang sudah ditetapkan pemerintah supaya adil dan tidak merugikan. Yang ketiga, mediasi pemerintah bisa membatasi sindikasi gabungan para pengusaha, pihak swasta dan masyarakat. Kalau ada pengusaha besar yang ingin monopoli atau penguasaan pasar, pemerintah langsung turun tangan untuk mencegah atau mengatasi supaya usaha kecil bisa tetap berjalan. Yang keempat, pemerintah lebih berpusat pada keterlibatan usaha mikro. Pemerintah memberi perhatian ke UMKM karena itu yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat banyak. Yang kelima, kegiatan ekonomi untuk kepentingan masyarakat. Tujuan utamanya tetap untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk keuntungan pribadi. Selanjutnya akan membahas negara-negara yang menganut sistem ekonomi
Negara-negara yang menganut sistem ekonomi campuran. Yang pertama ada Indonesia. Pemerintah Indonesia berperan dalam mengatur sektor strategis seperti pertanian, energi, dan infrastruktur. Kedua, Amerika Serikat memiliki peran dalam mengatur sektor-sektor tertentu seperti kesehatan, pendidikan, dan pertahanan. Yang ketiga ada Inggris untuk memberikan kebebasan kepada sektor swasta untuk beroperasi. Yang keempat ada Jerman memiliki sistem ekonomi campuran yang disebut ekonomi sosial pasar dengan peran pemerintah yang kuat dalam mengatur sektor-sektor strategis. Yang kelima ada Prancis. Perannya ini untuk mengatur sektor-sektor strategis seperti energi, transportasi, dan komunikasi. Enam ada India untuk mengatur sektor-sektor strategis seperti pertanian, energi, dan infrastruktur. Tujuh, Malaysia yang menggabungkan unsur-unsur ekonomi pasar dengan peran pemerintah yang kuat. Yang kedelapan ada Singapura memiliki peran dalam mengatur sektor-sektor strategis seperti keuangan, transportasi, dan komunikasi. Yang terakhir, kita akan membahas tokoh-tokoh yang menjadi pelapor sistem campuran akan dipresentasikan oleh Astri Regina. Tokoh yang menjadi pelapor sistem campuran yaitu ada dua. Yang ke satu akan dibacakan akan dijelaskan oleh Sindra. Yang ke satu ada Guillaume pemikiran idealisnya dan koalisi terbaik untuk memperoleh pemikiran ideal termasuk sistem presiden yang ideal merupakan dasar pemikiran yang campuran. Dan yang kedua Keduanya ada John Maynard Keynes. dianggap sebagai tokoh penting yang mempromosikan ekonomi campuran melalui teori keynesianismenya di abad ke-20. Ia meyakini adanya peran penting ekonomi campuran. Ia meyakini adanya peran penting baik pemerintah sektor publik maupun sektor swasta dalam perekonomian yang menandai berakhirnya ekonomi bebas campur tangan negara. Selanjutnya kita akan ada sesi pertanyaan. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan tiap kelompok satu pertanyaan dulu. Ya, ini Fakri. Silakan Fakri. Fakri dulu. Maka nama saya Fakri dari kelompok kapitalisme. Izin bertanya, bagaimana cara kita mengatasi kelemahan dalam sistem ekonomi campuran? Terima kasih. Bagaimana cara kita mengatasi kelemahan dalam sistem ekonomi campuran? Oke, sip. Udah ya? Tercatat udah? Oke, lanjut. Kelompok selanjutnya? Ya. Perkenalkan, nama saya Tiara Mia Putri dari kelompok sosialisme. Mau menanya bagaimana sistem campuran menghubungkan elemen-elemen dari sistem lainnya. Bagaimana sistem ekonomi campuran menghubungkan elemen-elemen dari sistem ekonomi lainnya. Cara menghubungkan elemen-elemen dari sistem ekonomi lainnya. Oh, oke. Jadi gimana sih meramu kapitalis dengan sosialis menjadi satu mungkin? Ya. Lanjut kelompok selanjutnya. Kelompok Grego. Salah. Kelompok Zikri. Iya. Oh, iya. Iya. Kelompok Mita. Izin bertanya, tadi kan ada ketimpangan ya antara bisnis. Salah satu alasannya gara-gara pemerintah tuh bisa menggunakan sumber daya alam. Apa sih solusinya biar tidak ada ketimpangan? Ya. Ya. Apa solusi
solusi biar tidak ada kesenjangan gitu ya. Iya. Kesenjangan apa? Antar bisnis. Iya, pemerintah sama swasta. Oke. Kelompok satu lagi, Zikri ya? Saya mau tanyakan dari barisan Zikri. Saya Grego dari kelompok Pancasila izin bertanya. Apakah sistem campuran masih menggunakan sistem kolektif seperti dalam sistem sosialis? Apakah sistem campuran masih menggunakan sistem kolektif seperti dalam sosialis? Sistem kolektif seperti dalam sosialis. Oke. Nah, ada lagi? Kalau tidak langsung dicari jawabannya. Tidak ada. Seperti penetapan upah minimum dan subsidi untuk sektor strategis. Paham? Oke. Bukan paham tanya. Cukup Pak Ri. Ya. Ucup. Oke. Lanjut. Pertanyaannya. Ya Pak. Jangan. Ayo. Siapa yang jawab? Ya. Pertanyaan dari Tiara. Yang angkat tidak. Bagaimana sistem menghubungkan elemen dari sistem ekonomi lainnya? Sistem campuran menghubungkan elemen-elemen dari sistem lain dengan menggabungkan ciri-ciri sistem ekonomi pasar dan sistem ekonomi terpusat, sehingga baik pemerintah maupun sektor swasta berkolaborasi dalam kegiatan ekonomi negara. Pemerintah bertindak sebagai pengatur, pengawas, dan penyedia barang publik, sementara swasta bebas berinovasi dan bersaing mencari keuntungan, diatur oleh peraturan yang ada demi mencapai keseimbangan dan keadilan sosial. Izin menjawab pertanyaan Farisa. Solusi agar tidak ada ketimpangan antara bisnis pemerintah dengan swasta adalah pemerintah membuat aturan yang adil supaya tidak ada monopoli. Pemerintah hanya mengelola sektor penting yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Swasta diberi kebebasan untuk mengembangkan usaha di sektor lain agar tetap ada persaingan yang sehat. Abiun ini kita Abiun. Izin menjawab pertanyaan Gregoris. Apakah sistem campuran masih menggunakan sistem kolektif seperti dalam sosialis? Pertanyaan bagus. Sistem ekonomi campuran pada dasarnya merupakan gabungan dari sistem pasar kapitalis dan sistem terpusat atau kolektif. Jadi dalam sistem campuran masih ada unsur kolektif, tetapi tidak sepenuhnya seperti dalam sosialisme murni. Paham. Apa sih panggil-panggil? Terima kasih. Terima kasih untuk tidak nyender ke papan tulis. Alhamdulillah. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan semuanya. Jadi kesimpulan dari presentasi kami hari ini adalah sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem yang menggabungkan kelebihan-kelebihan ekonomi pasar dan ekonomi terencana. Dengan demikian, sistem campuran dapat mencapai kelebihan dan keadilan dalam sistem perekonomian. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.